Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati tamu kita Bapak Brigjen Arif Rahman, Direktur Kabinet Intel Polri, Azzahullah, panjang umur, sehat walafiat. Bapak Dr. Andes Laude Ahmad, dari mana ini? Dari Kemendagri. Yang saya hormati, Bapak dari mana? Bapak? Oh iya. Rekan-rekan pimpinan Ormas sudah datang semua, 14 Ormas. Alhamdulillah. Yang saya banggakan, hafizakumullah wa yubarakum fi hadzal syahr mubarak. Anak-anak dari Yayasan Yatim Piatu dari Amoy, binanya Piti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi anak solehin semuanya. Kita ini hidup membawa amanah. Amanah ada dua. Amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanah dari langit, suci, bersifat ilahi. Namanya agama. Agama isinya dua. Akidah dan syariah. Keyakinan dan cara beribadah, cara bermuamalah. Jadi amanah pertama kita ini yang diemban oleh kita adalah agama. Agama isinya dua, akidah dan syariah. Saya yakin semua ormas Islam mengemban amanat ini. Dan kita mayoritas di Indonesia ini akidahnya mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kebanyakan, yaitu sifat 20, dan fikihnya atau syariahnya mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Ada barangkali yang tidak Syafi'i sedikit sekali. Amanah kedua yang tidak kalah pentingnya adalah amanah insaniyah ijtimaiyah. Amanah bagian membangun manusia, membangun tatanan manusia di bumi ini agar manusia punya prestasi dalam dua hal. Satu namanya thaqafah, yaitu capaian di bidang culture, humanity, itu namanya pendidikan, budaya, akhlak, moral, itu namanya thaqafah. Yang kedua capaian di bidang hadarah, materi, teknologi, welfare, kesejahteraan, menjadi masyarakat yang kaya. Ini amanah yang sampai hari kiamat gak akan selesai. Sampai akhir dunia ini gak akan selesai, akan selalu berkembang dan selalu menantang kita semuanya. Tidak boleh puas, tidak boleh berhenti dengan capaian yang sudah kita capai. Oleh karena itu, bagi ormas-ormas Islam semuanya harus sadar kita ini membawa amanah yang sangat berat. Berat tapi memang harus kita emban. Lepas dari kepentingan apapun. Apalagi ormas kita ini sama sekali tidak ada kepentingan politik praktis. Jauh dari urusan pil apa? Pileg, pilpres, pil apa sajalah. Jauh dari itu semua. Kita kembali kepada misi kita awal dibentuknya ormas ini. Mari kita sadar, kita membawa amanat yang berat, membangun tatanan kehidupan masyarakat ini. Dua harus kita hasilkan, thaqafah dan hadarah. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Islam bukan hanya membawa akidah dan syariah saja. Islam tidak hanya mengatur
pedoman keyakinan dan cara beribadah saja, only, tidak. Tapi Islam juga membawa misi ilmu pengetahuan, peradaban, budaya, kemanusiaan, civilization, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau kita lihat sejarah, Nabi Muhammad SAW ketika membangun kota Yathrib, kota itu dinamakan Yathrib karena yang membangun dulu seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh namanya Yathrib, bangun kota di Jazirah Arabia, maka kota namanya Yathrib. Nabi memasuki kota Yathrib, hijrah, mendapatkan di sana masyarakat yang plural. Ada umat Islam pendatang namanya Muhajirin. Ada umat Islam pribumi namanya Ansor. Ada non-muslim yang sudah lama ribuan tahun. Sejak Nabi Musa wafat. Sejak Nabi Musa meninggal dunia di Tur Sina, Yahudi bercerai-berai, 3 suku ke kota Yathrib. Larinya itu dari Sinai. Yang lainnya ke Eropa, ke Afrika. 3 suku itu Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Nabi melihat kenyataan seperti itu, melihat kenyataan bahwa masyarakat Yathrib itu plural, bineka, majmuk, maka Nabi memutuskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad, al-muslimuna min Quraisy, wal muslimuna min Yathrib, wal Yahud, wa man tabi'ahum walahiqa bihim wajahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ini ketetapan Muhammad. Orang Islam pendatang, orang Islam pribumi dan Yahudi. Coba, orang Islam pendatang dan pribumi dan Yahudi non muslim. Asalkan satu visi misi, satu cita-cita, satu tujuan bersama, maka sesungguhnya adalah satu umat. Itu artinya apa? Artinya Nabi Muhammad telah mencoba dan berhasil membangun tatanan masyarakat di Yathrib, yaitu masyarakat yang plural, diikat dengan semuanya diikat dengan kesamaan visi misi. Tidak kesamaan agama, tidak kesamaan suku. Maka terjadilah namanya Piagam Madinah, negaranya pun dinamakan negara Madinah. Bukan negara Islam, bukan negara Arab. Nabi tidak memproklamirkan berdiri negara yang berdasarkan konstitusi Islam. Karena penduduknya ada non-muslim. Besar juga jumlahnya 3 suku. Dan sudah dominan di Yathrib ribuan tahun. Dan bukan negara Arab, karena ada non-Arab juga. Jadi Nabi telah mencoba dan berhasil 15 abad yang lalu membangun hadarah, thaqafah di kota Yathrib, menjalankan amanah insaniyah, ijtimaiyah. Bagaimana membangun masyarakat manusia yang hidup berdampingan, hidup bersama di mata hukum, kewajiban dan amanah, kewajiban dan haknya sama, diperlakukan sama. Ada pencurinya anaknya sahabat Utsman bin Maz'un, tokoh sahabat. Ada yang usul yaitu Usama bin Zaid agar pencurinya dilepas saja. Nabi marah. Wallahi lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah kalau pencuri itu anak kandungku, saya potong sendiri. Itu namanya tamaddun namanya. Itu namanya tamaddun namanya. Namanya civilized namanya. Di mata hukum sama. Nah, begitu pula ketika ada sahabat bertengkar dengan Yahudi di pasar. Rupanya emosinya meluap, sahabat nempeleng. Mati, rupanya perkasa kayak P. Anwar Sanusi rupanya, jadok, nggak niat bunuh, nggak bunuh, mati. Tapi Nabi marah besar, walaupun nggak sengaja, Nabi marah besar. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim, barang siapa membunuh non-muslim, nanti di hari akhirat akan berhadapan dengan saya.
urusannya dengan saya lah. Dan barang siapa yang berhadapan berurusan dengan saya, bermukhosomah dengan saya, tidak akan masuk surga. Tidak akan mencium bau harumnya surga. Raihatul jannah. Ya Allah itu membunuh non muslim. Dan Nabi tegas sekali itu. Sekali lagi terjadi. Jadi hanya sekali itu. Terjadi orang Islam membunuh orang Yahudi hanya sekali itu. Diancam Nabi Muhammad, awas kalau terjadi sekali lagi. Nah, itulah contoh bagaimana Nabi membangun masyarakat yang mencapai, berhasil membangun thaqafatan wa hadaratan. Lah kalau dua-duanya maju, agamanya maju, akhlaknya maju, takwanya baik, semuanya beribadah, tertib hukum, sadar undang-undang, hak asasi manusia, sejahtera, kaya, dua-duanya berhasil, namanya tamadun. Maka negaranya namanya negara Madinah. Bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah. Itu sebuah negara yang berhasil membangun thaqafah, hadarah. Iman ada, agama hidup, maju, agama syiar, masyarakatnya berakhlak, dan juga sejahtera. Nah kita ini dengan berdasarkan Pancasila ini sebenarnya arahnya ke sana arahnya. Bhinneka Tunggal Ika, sudah jelas kenyataan kita hidup bersama dengan agama lain, suku, berbagai budaya. Tidak boleh saling mencaci maki. Itu pesan Al-Quran. Ingat ini bapak-bapak, ustadz, ingat ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki non muslim. Ya Allah, jelas sekali kok. Quran itu jelas sekali. Enggak samar enggak. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah, yaitu non muslim lah. Maka nanti mereka mencaci maki Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jelas sekali Quran ini. Jangan kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah, yang Tuhannya bukan Allah. Jangan kamu caci maki. Nanti mereka mencaci maki Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat mempunyai kebanggaannya masing-masing. Apa? Agamanya, bahasanya, budayanya, tradisinya, cara berpakaian, cara masak-memasak, cara bikin kuliner, dan seterusnya. Kebanggaan masing-masing umat tidak boleh kita hina. Tidak boleh kita caci maki. Harus saling menghormati. Nah, disinilah visi misi LPU ini memperjelas misi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, misi Islam moderat yang toleran, dan kita berjalan di atas qudwah hasanah Rasulullah SAW. Kita toleran, kita memandang menghormati pemeluk agama lain, yang benar kita bela, yang salah kita kritik atau kita salahkan siapapun itu orangnya. Misalkan ada orang muslim bertengkar dengan non muslim, yang benar di pihak non muslim, kita harus sikap tegas. Ini yang benar. A muslim, B non muslim, tapi kebenaran ada pada B. Ada fakta datanya ini, sertifikatnya ini ada nih, saksinya ada nih, si B ini yang non muslim. Kita harus berpihak pada si B ini. Kalau kita yang betul-betul ummatan wasaton, litakunu syuhada 'alan nas, agar kita bisa bersuara kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Syuhudan, jadi saksi kebenaran. Kita harus betul-betul menjadi syuhudan 'alan nas, syuhudul haq. Misalkan ada Pak Haji bertengkar dengan pendeta. Yang benar pendeta misalkan dengan kebenaran, dengan data, dengan fakta, dengan saksi. Kita harus bersikap, kita bela pendeta ini. Kita kalahkan ustadz ini kalau memang itu salah. Ini namanya syuhada 'alan nas, syuhudal haq. Syahadatul haq. Itu pesan Al-Quran juga. Nah, di saat sekarang ini kita sedang menghadapi serangan tsunami pop culture, war, perang budaya yang luar biasa. Anak-anak muda kita yang tua juga lah, bukan anak muda saja. Anak muda kita dan yang tua tidak bangga dengan budaya kita, bangga dengan budaya orang lain. Yang sekuler bangga dengan barat. Baca lihat di jalan, kelihatan sekali simbol-simbol barat. Mereka sudah tidak lagi menyimbolkan menampakkan simbol-simbol Indonesia.
itu kita sayangkan, itu kita prihatin. Mari anak-anak kita atau warga ormas kita jaga. Jangan sampai bangga dengan budaya lain. Kita punya budaya sendiri kok, yang lebih baik dari budaya barat. Kita punya budaya sendiri dari budaya barat. Budaya barat tidak ada ukhuwah. Ada apa namanya? Individualistik, egoistik. Kita bermasyarakat gotong royong. Udah jauh sekali budayanya itu. Dan satu lagi, kita juga lebih baik, budaya kita lebih baik dari budaya Arab. Jangan disamakan antara Islam dan Arab. Islam agama, nilai-nilai universal, membawa nilai universal. Budaya lain lagi. Arab yang temperamental, mudah marah, mudah emosi, mudah perang, mudah membunuh. Mudah perang 40 tahun nggak selesai. Apa mau kita tiru? Nah sekarang melalui digital ini, anak muda kita imma terpengaruh bangga dengan budaya barat atau terpengaruh dengan budaya Arab, dikira itu yang paling Islam. Kalau nggak Arab, kalau nggak seperti Arab bukan Islam. Itu salah besar. Kita pun harus bangga dengan ulama-ulama Nusantara. Syekh Nawawi Banten, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Abdus Somad Palembang, Syekh Ar-Raniri, Syekh Hamzah Fansuri, Sulaiman Ar-Rasuli, Hashim Ash'ari, Khalil Bangkalan, dari Bogis Al-Idrus di Bogis sana, Yusuf Makassar, siapa lagi? Banyak, Mahfud Termas, semuanya ulama besar. Itu adalah ulama kita, ulama Nusantara, ulama Indonesia, ulama Jawa. Jadi Islam tidak identik dengan Arab. Islam juga dipeluk oleh semua bangsa dunia ini dan telah bersama-sama bangsa Arab barang tentu sudah bersama-sama dengan bangsa yang lain membangun kebesaran kejayaan agama Islam. Sekali lagi mudah-mudahan LPO ini bisa menyuarakan sautul haq, bisa selalu menyuarakan kebenaran. Kita harus betul-betul dalam on the right track, dalam prinsip yang benar. Tidak ada ambisi politik. Saya tidak ingin jadi wapres, udahlah terang-terangan sudah. Saya yang tidak ingin jadi wapres, gak ingin jadi menteri agama, gak ingin jadi ketua majelis ulama, enggak. Sudah ketua LPOI aja lah. Mari kita pelihara LPOI ini sebagai kepedulian kita 14 ormas ini terhadap umat Islam khususnya yang ada di Indonesia ini. Insya Allah barakatullah akan melimpah kepada kita. Barakallahu lakum jami'an wa taqabbala minna minkum siyamakum wa qiyamakum. Insyaallah fi hadha syahr mubarak yahfazkum min kulli hat wal afat wa yahud bi aydikum fihi salah wal khair wal najah wal fawz was salamah was sa'adah. Syukran wa dumtum fil khair barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.